Baik, Dokter Ana, berkaitan dengan pasti ya keingintahuan dari penonton di studio maupun penonton di rumah mengenai cara Anda berbusana. Kalau boleh tahu, sejak kapan Anda memakai cadar? Sejak tahun 2001. Boleh tahu kenapa ketika Anda menentukan untuk memakai cadar? Saya seorang muslimah yang cukup kuat sejak kecil sebenarnya. Lalu kemudian pada waktu itu saya itu ingat mati. Terus saya ingin jadi lebih baik saja pada waktu itu. Sehingga Anda memutuskan untuk memakai cadar ya. Nah, tentu yang kami ingin tahu adalah reaksi ya masyarakat, orang-orang ketika tahu dokternya bercadar. Bagaimana reaksi mereka rata-rata? Pada awal saya mendirikan di rumah saya yang di Sumberan itu ya. Rumah saya kan jelek itu Bapak, yang sesuai di gambar tadi, rumah tua yang bawahnya hanya bukan tanah tapi semi tanah, semen gitu ya. Orang kan melihatnya aneh, masa dokter rumahnya seperti itu. Ditambah lagi ini kok cadaran ya gitu. Jadi apalagi ini, jadi lebih semakin orang nggak ragu kalau saya seorang dokter. Namun karena itu kan lihatnya dari jauh. Setelah mengenal saya, orang melihat oh dokter Hana ini beda. Itu ucapan orang-orang seperti itu. Setelah mengenal Anda lebih dekat ya. Saya dengar Anda pernah dianggap dokter abal-abal gitu ya. Iya, betul. Oke, terus jadi bagaimana Anda meyakinkan orang-orang yang datang ke Anda tentang sikap Anda, prinsip Anda yang tidak bisa dilihat dari cara Anda berbusana? Sebenarnya yang mengatakan saya dokter abal-abal bukan orang awam justru. Justru orang awam lebih setelah bertemu saya ngobrol, mereka tidak ada sih pandangan negatif itu sama sekali nggak ada. Bahkan yang etnis Tionghoa itu justru merasa senang gitu, akrab dengan saya. Dulu saya kan bekerja di salah satu skincare, klinik kecantikan yang besar di Jogja. Rata-rata di sana Nasrani gitu. Itu mereka justru senang gitu dengan saya. Dan tidak ada masalah ya, berbeda agama begitu? Yang utama itu kan sebenarnya bukan masalah dress code-nya, tetapi adalah bagaimana kita ini berinteraksi dengan sesama kita. Baik. Mungkin titik terendah bagi saya itu ketika ada justru mungkin yang seagama dengan saya misalnya, mereka justru menjatuhkan saya, sedangkan teman-teman saya yang Nasrani justru bagaimana ya, mereka sangat support saya. Itu membuat saya sangat sedih ya. Jadi seringkali ada ucapan, yaitu tadi dokter Hana ini abal-abal, dokter abu-abu, karena saya menerima dipanggil ke semua tempat, maksudnya saya membantu baik itu agamanya nggak ada masalah gitu. Di tempat, ada waktu itu di sekolah Nasrani misalnya, saya dipanggil untuk jadi dokter di situ, atau kelompok pengajian manapun lah bahasanya ya kalau di muslimah seperti itu. Itu ketika saya dijatuhkan seolah saya bersalah atas apa yang saya lakukan, ya pada waktu itu sempat membuat saya berat. Itu yang paling saya rasakan. Lalu bagaimana Anda menghadapi semua ini? Cara Anda menghadapi semua ini? Pada awalnya dulu saya memang sempat ya sering sedih ya, kepikiran dengan omongan orang gitu kan. Gimana ya, support saya untuk nggak peduli dengan seperti itu. Kamu harus maju, harus berkembang, harus lebih banyak membantu lagi seperti itu. Luar biasa. Nah, yang menarik, saya dengar Anda punya keinginan untuk mewujudkan satu mimpi lagi, yaitu ingin mendirikan rumah singgah bagi para janda. Kenapa sampai harus para janda yang menjadi pikiran Anda? Ya, harusnya kan saya yang mikirin. Ada pengalaman atau ada perhatian apa yang membuat Anda berpikir rumah singgah untuk para janda ini menjadi penting? Jadi kalau dalam Islam itu ketika kita melakukan satu pintu kebaikan, nanti ada banyak pintu-pintu kebaikan lain yang akan terbuka buat kita. Amin. Jadi setelah saya fokus di pengobatan gratis saja, kemudian saya lihat yang namanya orang sakit itu pasti juga nggak punya uang. Kemudian kita buat bungkusan Bapak. Jadi bungkusan itu kita adakan setiap Jumat, bungkusan sembako. Kemudian saya pikir
Banyak juga yang hadir kepada saya karena saya membuka Bekam Ruqyah Center, jadi konsultasi tentang kadang gangguannya lebih banyak ke psikis. Nah itu yang datang kebanyakan para janda dicerai suaminya, KDRT dan segala macam. Ada saya dengar bahkan dijual oleh suaminya ya, Ya, untuk betul. menjadi PSK ya. Ya betul, itu ada di sana dan tidak satu Bapak. Oh itu yang membuat hati Anda terpanggil Ya, ya. ya. Karena mereka bukan konsultasi kesehatan aja, tapi lebih sifatnya Lebih pribadi. banyak ya konsultasinya ke arah sana. Ya alhamdulillah saat ini baru dak ya Pak, baru lantai 2 belum jadi, semoga Oh ini segera. sudah mulai nih. Sudah alhamdulillah. Duitnya dari mana? Sekarang kan saya sudah memiliki klinik kecantikan Bapak dan sudah ada beberapa cabang alhamdulillah. Kalau ada yang mau ikut donasi, dibuka kesempatan atau tidak? Mohon maaf, jadi bukan saya menolak begitu, tapi sejak awal saya berprinsip saya ingin melakukannya sendiri karena khawatir namanya donasi orang akan mengharapkan sesuatu dari donasinya, saya khawatir seperti itu. Atau kalau ada yayasan tertentu atau organisasi maunya saya milik mereka, nah itu saya tidak ingin. Jadi cukup alhamdulillah sampai detik ini saya ditolong Allah untuk dikembangkan usaha saya. Baik, kita doakan ya. Semoga terwujud. Dokter Hana, terima kasih banyak sudah berbagi cerita untuk kami semua di sini. Sama-sama Bapak. Dan berikutnya, kalau kita sudah berbuat baik, itu biasanya kecanduan. Bahkan kalau sehari nggak berbuat baik, ada yang kurang rasanya ya. Itu Anda alami pasti itu ya. Betul. Nah ini juga dialami oleh seorang anak muda bersama teman-temannya tentu di Surabaya. Apa yang mereka lakukan dan siapa mereka? Saya akan segera kembali. Nasi ini isinya apa sih, nasi bungkus ini? Ayam loh. Kan. Ngiler.